Anak laki-laki buta itu biasa menulis dengan mengetik jawabannya sendiri. Setiap kata adalah cerminan dari pemahaman dan pengalamannya. Hari itu adalah ujian terakhirnya, dan di hatinya ada semangat untuk memberitahu ayahnya tentang nilai bagus yang akan ia dapatkan. Namun, pada hari terakhir sekolah, ketika semua anak dijemput oleh keluarga mereka, keramaian perlahan hilang seperti ombak yang surut, dan akhirnya ia tinggal sendirian. Tiba-tiba, terdengar suara burung kecil menjerit dan suara kucing menggeram. Dengan keberanian, ia berjalan menuju arah suara itu. Ia mengusir kucing itu, lalu meraba-raba hingga menemukan anak burung yang jatuh di antara dedaunan, kemudian memanjat pohon dan menaruhnya kembali ke dalam sarang. Setelah itu ia kembali menunggu ayahnya. Ia tak tahu bahwa sang ayah sebenarnya berada tak jauh dari sana, namun tidak ingin mengakuinya sebagai anak dan berniat meninggalkannya di sekolah. Untungnya kepala sekolah menolak keras hal itu. Beberapa saat kemudian ia mendengar suara ayahnya, namun tak ada langkah kaki mendekat. Ia berjalan ke arah suara itu, dan dalam keheningan ayahnya, ia merasakan dinginnya sikap tak peduli sang ayah. Sesampainya di desa, hatinya berbisik, "Ayah tidak mencintaiku." Ia memiliki dua saudari kecil yang manis dan seorang nenek yang penuh kasih, dan kasih sayang merekalah harta terbesarnya. Ia memberi mereka hadiah kecil yang disimpannya dari sekolah. Tawa saudari-saudarinya dan kasih neneknya menghapus rasa takut di hatinya. Namun hati ayahnya tetap tak berubah. Ia ingin menikah dengan seorang janda, tetapi takut bahwa anak itu akan menjadi penghalang. Suatu hari ketika nenek tidak ada di rumah, ayahnya membawanya pergi. Anak itu mengira mungkin ayahnya telah berubah, namun ternyata itu hanyalah jebakan kejam. Ayahnya membawanya ke tepi laut, di mana air pasang sedang naik, berharap ombak akan membawanya pergi. Namun air hanya sampai di kakinya. Lalu sang ayah membawanya ke hutan tempat binatang buas berkeliaran. Beruntung, seorang pekerja menemukan dan menyelamatkannya. Kekecewaan sang ayah berubah menjadi amarah. Akhirnya, ia meninggalkan anak itu di sebuah tempat asing, di mana seorang tukang kayu buta menyerahkan sepotong kayu ke tangannya. Air mata anak itu menetes di tangan sang tukang kayu. Ia merasa mungkin neneknya pun telah meninggalkannya. Namun kenyataannya neneknya sedang mencarinya. Ia kehujanan, jatuh sakit, dan pada suatu malam tertidur untuk selamanya. Mimpi sang ayah pun hancur. Pernikahannya batal, hadiah-hadiah dikembalikan, dan pada akhirnya ia terpaksa memenuhi keinginan terakhir ibunya, membawa pulang anaknya. Namun kini hati anak itu sudah tidak punya harapan lagi terhadap ayahnya. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang saudari-saudarinya. Dalam perjalanan pulang, jembatan tua yang mereka lintasi runtuh, dan anak itu jatuh ke sungai. Saat itulah, untuk pertama kalinya, percikan cinta sejati muncul dalam hati sang ayah. Ia terjun ke sungai untuk menyelamatkannya. Namun ketika sadar dan menemukan anaknya di tepi sungai, anak itu telah pergi, menyaksikan warna-warna surga dengan matanya yang kini dapat melihat segalanya.